Halo, jumpa saya lagi Maurisa Gayatri. Kali ini aku akan bacain zodiak untuk kalian semua di tahun 2022. Buat yang belum kenalan, yuk subscribe, jangan lupa like juga dong komen supaya aku bisa tetap mengembangkan channel ini dan kalian bisa menikmati tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, untuk pre-shuffle aku di akhir tahun ini atau di awal Januari untuk 2022 ini, pesan yang utama itu udah aku dapatkan adalah ring ya. Ring itu artinya apa? Artinya apakah kalian sudah memutuskan untuk komitmen kepada diri sendiri? Wah, jadi setiap tahun komitmennya diperbaruin ya, atau setiap 3 bulan sekali. Untuk kehidupan kita nggak cuman pada saat-saat tertentu saja kita harus mengingat bahwa apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan-tujuan awal atau kita justru harus merubah tujuan-tujuan yang sudah ada. Untuk pembacaan tarot kali ini, aku akan membaginya menjadi 4 section. Pertama, untuk bisnis atau pekerjaan, kemudian bidang cinta atau relationship, dan kemudian bagian keluarga. Yang keempat itu adalah pribadi atau segmen pribadi apa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang ingin kenal lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Instagram yang tercantum di YouTube ini, di link di bawah. Nah, untuk konsultasi ataupun mengetahui tentang tips-tips tentang kehidupan, kalian bisa follow di situ hanya di Instagram mariam.evolution. Oke, sebelum mulai, baca doa dulu supaya kalian siap menghadapi 2022 ini. Oke, ya kita bisa mulai. Hello Scorpio, welcome back to my channel. Scorpio, seperti suku-suku air yang lainnya yaitu Pisces dan Cancer, aku sarankan kamu memiliki special oil. Special oil ini bisa untuk membantu meredam atau melepaskan hal-hal yang energi-energi lain yang nempel pada diri kamu, karena pada suku air itu biasanya mudah banget menyerap segala sesuatu sehingga kamu sendiri merasa tidak nyaman dan kamu tidak bisa jadi diri sendiri gara-gara begitu banyak energi yang terserap. Nah, untuk bisa melepaskan hal tersebut, kamu harus sadar dulu bahwa itu bukan kamu. So, di special oil, kalian bisa order sama aku nanti lewat DM dan disesuaikan, dibikin untuk kamu. Jadi, for a specific person gitu ya. Oke, kita mulai. Scorpio, kita mulai untuk bisnis dan pekerjaan kamu di tahun 2022 ini. Aku dapat kartunya nih ada 6 tongkat seperti ini. Ada The Judgment, ada The Hermit, ada 5 pedang seperti ini, dan satu lagi itu ada The Emperor. Di tahun 2022 ini sudah melakukan banyak healing di tahun-tahun kemarin. Ada beberapa hal yang sebenarnya ditahan maksudnya gini, permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kamu tanggulangi lagi dari dirimu sendiri karena kamu berusaha menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan pribadi kamu. Ini untuk bisnis dan pekerjaan, itu akhirnya mempengaruhi dampak pekerjaan kamu gitu ya, dan ini tidak bisa ditutupi lagi sehingga prestasi kamu bisa menurun. Nah, jadi yang perlu dilakukan itu apa sebenarnya, karena pada pekerjaan itu lagi padat-padatnya, lagi banyak-banyaknya, dan kerajaan bisnis kamu atau misalnya pun mungkin tabungan kamu atau apapun itu sedang berjaya-jayanya, tapi ini tercampur dengan urusan pribadi ya. Nah, pekerjaannya seperti ini, aku melihat banyak persaingan-persaingan yang mencoba menjatuhkan kalian gitu ya. Jadi untuk bisnis, sebenarnya ini kalian kuat, very very strong ya. Ini di Emperor nih, lambangnya di Emperor. Emperor itu adalah seseorang yang sudah tidak bisa, istilahnya nggak bisa dikalahkan lah, karena kekuatan kalian demikian very very strong gitu ya, jadi nggak bisa dikalahkan dengan mudah begitu aja. Yang bisa membuat kamu jatuh di bidang bisnis dan pekerjaan di tahun 2022 adalah hal-hal yang kamu kena secara emosional tadi gitu ya. Jadi ada emotional touch dari seseorang yang menggulingkan sehingga bisa membuat prestasi kamu down. Tapi aku yakin di tahun 2022 ini sudah belajar dari tahun 2021 kemarin, banyak hal-hal atau orang-orang yang mencoba menjatuhkan kamu, tapi pada akhirnya kamu akan menang, ya kan? Terus the challenge is this business ini gambarnya mungkin nggak jelas ya.
itu ada orang kayak tiduran gitu habis perang gitu, kayak dia nggak mati sih tapi tiduran gitu, jadi 4 pedang ya. Kelelahan mental yang banyak sekali dialami kamu. Tapi sebenarnya ini tidak berdampak terlalu besar terhadap bisnis kamu. Jadi overall secara bisnis dan pekerjaan is very very strong ya. Yang penting mental kamu harus eh, dilindungi. Ya, kamu harus benar-benar bisa memprotek dengan orang-orang yang benar-benar kamu percaya bisa melindungi kamu, karena di sini some of them are betrayal atau mencelakakan kamu meskipun kamu tidak tahu. Ya, jadi please beware, cari dan kamu lihat orang-orang ini ya. Jadi masih banyak loh pesaing-pesaing kamu yang benar-benar berniat menjatuhkan kamu dengan cara-cara yang tidak sopan ya di tahun 2022. Oke, kita lanjut sekarang ke cinta dan relationship ya. Four of Cups artinya adalah terlalu banyak berpikir untuk bisa menerima sebuah hubungan baru, untuk membuka lagi kepada orang-orang yang sudah kamu punya relationship ya, entah untuk berpasangan atau misalnya untuk kepada related lingkungan keluarga. Jadi di sini adalah Four of Cups itu kamu tuh ragu-ragu ya. Kamu ada ragu-ragu untuk menyatakan diri kamu, kebutuhan kamu apa. Jadi kalaupun ada momen ketika kesempatan itu untuk berbicara, kalian tidak all out menyatakan semuanya. Karena kalian selalu berusaha di sini adalah untuk untuk balancing diri sendiri aja. Terus dari percintaan di sini ada The Moon ya. The Moon itu sebenarnya kartu kalian juga ya. Ini kartu kaum air ya gitu ya. Jadi Cancer, Pisces, Scorpio gitu ya. Ini The Moon itu artinya banyak yang nggak bisa diputuskan. Ini kondisinya seperti apa, dan di sini juga ada di Hangman. Terus tapi ada peaceful. Nah, ya ada peaceful di sini. Untuk 3 kartu ini menyatakan bahwa kalian itu membutuhkan sebuah sebuah kekuatan dari pasangan kalian ya. Kalian lebih memilih untuk aku beresin sendiri aja deh masalahku, seperti itu. Padahal di sini mereka sangat menunggu untuk bisa ada kontak yang lebih lanjut dengan hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi kamu ada dituntut banyak orang untuk bisa menyatakan, entah siapapun itu, apakah kamu sudah berpasangan ataupun belum. Jadi orang-orang yang mencintai kamu itu menunggu, apa sih sebenarnya kalian maunya apa gitu kan. Jadi menunggu untuk konfirmasi hubungannya itu mau dibawa kemana. Ya, kalau menurut aku sih action aja ya, karena di sini sebenarnya yang menyatakan dan bisa membuat mereka mengerti adalah itu dari actionnya gitu ya. Nah, aku kasih tambahkan kartu lagi, kamu di sini ada di Emperor, lagi-lagi di Emperor keluar, terus jadi kekuatan kamu itu yang dalam itu keluar, yaitu seperti seorang raja yang tidak terkalahkan. Terus ada Two of Cups, ada The Magician, sama Three Cups. Nah, artinya di sini masih banyak kecenderungan untuk di dalam hubungan kamu itu ada orang ketiga, orang keempat, atau apapun itu. Jadi dalam relationship ini banyak orang-orang yang mungkin mau mendekatkan diri, atau mungkin kalian sudah terlibat di hubungan yang seperti ini, atau mungkin pasangan kalian sudah terlibat ada orang ketiga. Itu lebih karena memang kalian kurang bisa menjaga hubungan selama ini gitu kan. By the way, ini orang ketiga ini tidak selalu dalam artian nakal atau bagaimanapun ya, ini bisa jadi adalah pihak-pihak lain yang justru sebenarnya kalau kalian bisa perhatikan adalah mereka menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kalian. Ketika kalian berada dalam sebuah hubungan yang kayak ada orang ketiga, orang keempat, berarti kamu bermasalah gitu kan. Tidak selalu harus seperti itu. Yang kamu harus perhatikan adalah kenapa sampai ada, ya kan? Kenapa sampai ada? Jadi jangan langsung ngejudge, tapi kamu justru melihat kenapa sampai ada pihak-pihak ini di dalam hubungan kamu. Yang lebih penting itu kamu perhatikan adalah mungkin terlalu banyak di sini Magician ya. Terlalu banyak yang disembunyikan. Mungkin ada komunikasi yang memang tidak nyambung. Mungkin udah lama sekali ini terjadi, sehingga either kalau daripada kamu nuduh pasangan kamu atau mungkin kamu sendiri yang ada orang ketiga, itu lebih baik kamu kontemplasi dan komunikasi yang baik dan memperbaiki hubungan ini. Tentu jika kamu masih berminat untuk memperbaiki hubungan ini, Oke, itu cinta dan relationship, tapi ini juga ada hubungannya dengan keluarga. Apa yang tadi saya bacakan itu maksudnya adalah konflik-konflik berada di dalam keluarga yang tidak jelas karena
perasaan kalian itu seperti gimana, ingin diperlakukan seperti apa. Di sini banyak hal yang menyebabkan keluarga nih, untuk keluarga ya, untuk faktor keluarga itu kayaknya kurang diperhatikan. Karena sebenarnya bukan kurang memperhatikan, tapi kalian sedang fokus kepada diri sendiri, sehingga mereka merasa kalau kalian cuman kayak giving financially aja, atau datar-datar aja hubungannya. Jadi lebih ke arah situ sih, karena sebenarnya di sini adalah the real reason is Scorpio is trying to balance gitu ya. Jadi kamu lagi balance diri sendiri. Masalah utamanya yang tadi ya, berarti memperbaiki komunikasi yang belum ada. Ya, kalau aku sih melihat memang banyak sekali orang-orang itu lebih cenderung kayak udahlah biarin aja deh, diamin aja masalahnya gitu kan. Kayaknya itu nggak bisa diperbaikin. Sebenarnya itu adalah sumber-sumber kalian menumpuk masalah. Akhirnya pada suatu titik meledak dan blaming each other atau nyalahin satu sama lain daripada memeriksa. Ya, gimana pun juga makin cepat ditangani makin baik ya kan. Ya iya kali kalau kita masuk ke rumah sakit juga ada langsung ICU atau langsung masuk ke emergency, berarti kan kasusnya udah gawat ya kan. Nah, sebelum memasuki kasus gawat pasti ada gejala-gejala atau sesuatu yang bisa kita jaga untuk tidak supaya menjadi seburuk itu. So please gitulah, tetaplah jadi diri sendiri, komunikasikan kebutuhan kamu dengan pasangan atau orang dengan percayaan kamu. Kalau memang ini tidak bisa diselamatkan lagi, something will happen, ya itu semua tanggungan kalian, karena semua keputusannya adalah mentalnya adalah, informasi ini adalah siapin mental gitu loh. Kalian itu maunya kayak gimana. Kalau memang orang sekitar kalian gak bisa dirubah lagi, so kalian udah tahu harus kayak gimana. Ambil sikap yang terbaik di tengah, tapi juga jangan sampai kalian yang paling menderita. Itu aja Scorpio. Oke, itu untuk cinta, relationship, dan keluarga. Percepatan dalam diri kalian itu di tahun 2022 itu mengalami luar biasa dalam kemajuan awaken. Jadi kalian lebih banyak mengerti tentang hidup kalian sendiri. Terus di sini ada juga jump in, adventure, say yes to change. Oke, di sini ada adventure, kata adventure yang muncul artinya say yes untuk kepada perubahan. Mungkin selama ini kalian udah bertahun-tahun melakukan hal yang sama untuk mempertahankan faktor keluarga, untuk mempertahankan faktor pekerjaan, untuk faktor juga mungkin finansial atau apapun. Dare to change di tahun 2022 ini, coba deh langkah yang baru. Karena sebenarnya itu adventure ini yang kalian butuhkan untuk fulfill your life gitu loh. Jadi kalau selama ini kamu berada dalam pakem yang aman-aman aja, ini disuruh mencoba hal-hal yang nekat, kayak misalnya lompat. Lompat dengan aman ya. Kayak apa maksudnya, lompat ke suatu hal atau melakukan suatu hal yang luar biasa, yang di luar daripada biasanya. Contoh yang paling gampang apa? Misalnya kalian berangkat ke kerjaan itu atau berangkat ke suatu tempat itu dengan jalan yang itu aja. Padahal masih banyak jalan yang bisa kamu coba untuk bisa melaju ke tempat atau sampai ke tempat tujuan kamu. Jadi kamu di sini disuruh dicoba hal-hal baru. Terus ini apa? You got the love, codependency, boundaries. Oke, boundaries ini adalah kartu dimana kalian juga harus menyatakan kalau nggak kuat ya bilang nggak kuat gitu, jangan pura-pura kuat gitu. Jadi memang harus bilang aja, daripada nanti udahannya kalian dendam di hati terus nggak suka. Lebih baik ngomong aja kalau kalian memang nggak suka diperlakukan dengan hal-hal tertentu selama ini. So the message is overall seperti itu. Mungkin kalian bisa dengarkan lagi. Kalau misalnya yang biasa suka distract, kamu bisa dengerin pakai earphone. Kamu cukup gedein aja suaranya sehingga kamu bisa dapat suatu pesan yang baik lagi untuk menjalani 2022 ini. Sukses for you Scorpio. Thank you for watching.